Baik, selamat siang sahabat Sonora, masih disiarkan langsung ya di lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Dan senang sekali saya Nisha Putri bisa menemani Anda di program Teras Kota edisi kali ini di tanggal 8 Juli 2021. Nah, sahabat Sonora, sampai nanti jam 12 siang akan kami hadirkan satu perbincangan dengan tema yang spesial ya, yaitu seputar mekanisme dan kuota calon ASN pemerintah Kota Yogyakarta bersama rekan-rekan dari Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dan juga ada dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Nah, sebelumnya sahabat Sonora, Nesya undang Anda ya, silahkan boleh berpartisipasi dalam perbincangan 1 jam ini. Silahkan bisa via SMS atau WhatsApp di 0817548320. Sekali lagi Nesya ulangi ya, di 0817548320 atau bisa juga via telepon di 0274557762. Baik, sahabat Sonora, kami sudah terhubung dengan para narasumber ya. Dan Nisha akan perkenalkan para narasumber satu persatu. Yang pertama ada Bapak Dwi Chandra Putra selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mbak Nisa, sehat selalu untuk semuanya. Sehat Pak Chandra? Amin, amin, pangestunya. Oke baik, kemudian juga sudah tersambung sahabat Sonora anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bapak Indarwanto Eko Cahyono. Selamat siang Pak Daru. Ya, selamat siang Mbak Nisa. Gimana kabarnya Pak Daru? Alhamdulillah baik. Mbak Nisa baik-baik aja kan? Baik-baik, sehat, puji Tuhan ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian juga sudah tersambung ya sahabat Sonora dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, ada Dr. Anda Indah Setiawati. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Nisa. Gimana kabarnya Ibu? Salam sehat. Alhamdulillah baik. Mbak Nisa sehat-sehat. Sehat. Oke, baik. Dan juga sudah tersambung dengan Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, ada Bapak Gunawan Adiputra SSIMkom. Selamat siang Bapak. Siang, sehat Bapak? Oke, baik. Nah, sahabat Sonora, kita akan berbincang ya dengan tema mekanisme dan kuota calon ASN pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, untuk mengawali perbincangan di siang hari ini nih Bapak dan Ibu, mungkin bisa disampaikan ke sahabat Sonora nih tentang proses perekrutannya. Ini seperti apa sih yang sudah dipersiapkan atau mungkin sedang berjalan Bapak Ibu? Silahkan. Oke, siapa dulu ini Mbak Ida? Boleh bebas Pak. Oke, karena ini undangannya dari DPRD, saya mewakili teman-teman yang lain dulu. Mohon izin ya Pak Kapit, Bu Kapit, Mas Daru. Yang pertama memang kenapa tema ini kita angkat Mbak Ida, karena tentu ini hal yang ditunggu-tunggu karena beberapa waktu yang lalu, meskipun di tahun 20 sudah dilaksanakan, itu kuota penerimaan calon ASN di Kota Yogyakarta ini sempat ada moratorium dari Kemenpan karena kita tahu bahwa kebijakan seperti ini langsung diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, di sisi lain pegawai di pemerintah Kota Yogyakarta yang purna itu kan tiap tahunnya juga cukup banyak, hampir 300 kalau nggak salah ya Bu Kabin, Pak Kabin per tahunnya. Tapi di sisi lain penerimaan pegawainya juga tidak signifikan sehingga kadang pelayanan tidak bisa optimal untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Nah, ini angin segar untuk kita semua, khususnya untuk warga masyarakat, ketika Kementerian PAN dan DRB memberikan kuota sekitar 662 atau 930. Kalau saya lihat dari informasi yang diposting oleh teman-teman BKPSDM itu ada 662, tapi nanti kalau saya salah mau dikoreksi, itu menunjukkan bahwa ini akan ada progres bagaimana rekan-rekan yang usianya maksimal 35 tahun bisa bermitra dengan pemerintah Kota Yogyakarta tentunya untuk mengabdi kepada masyarakat di Kota Yogyakarta. Begitu Mbak Nisa.
Oke, jadi formasi yang tersedia cukup banyak gitu Pak Chandra ya untuk tahun ini ya? Tapi lebih detailnya nanti Pak Kabit dan Bu Kabit ini yang lebih paham. Oke, baik. Nah, untuk syarat-syaratnya nih, Pak Chandra maupun juga para narasumber yang lain, mungkin bisa disampaikan ke sahabat Sonora. Kalau misalkan pengen daftar atau pengen gabung, ini apa aja sih syaratnya? Kalau berbicara syarat sebenarnya di pengumuman yang diposting oleh teman-teman BKPSDM melalui kanalnya di BKPSDM Kota Yogyakarta itu sudah cukup lengkap. Itu di pengumuman nomor 800/3425. Karena beberapa prasyarat memang ada prasyarat khusus bagaimana akademis disiplin ilmunya dan lain sebagainya. Itu lebih jelas nanti bisa di-download di situ. Tetapi secara teknis nanti saya ingin ada informasi dari Pak Kabit dan Bu Kabit bagaimana teman-teman ini ketika yang biasa terjadi Pak Nisa, kalau servernya tiba-tiba down waktu akan Ya, betul. dan sebagainya. Nah ini bagaimana nanti Ngontulung, Bu Kabit dan Pak Kabit bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dengan kondisi yang PPKM darurat ini karena pendaftaran maksimal tanggal 21 Mbak Nisa. Nah ini jangan sampai nanti masyarakat malah jadi bingung akhirnya berbondong-bondong ke pemerintah Kota Yogyakarta cari informasi dan endingnya malah menjadi klaster baru. Begitu Mbak Iya. Nisa. Apalagi sekarang udah zaman now gitu Pak Chandra ya. Betul. Semua serba online. Betul. Nah, ini juga mendukung situasi pandemi sekarang ya, sahabat Sonora ya. Jadi kalau misalkan mau mendaftar ini online sampai nanti di tanggal 21 Pak Chandra ya. 21 Juli. Oke, 21 Juli sahabat Sonora. Jadi masih ada cukup waktu. Baik. Nah, ini mungkin bisa langsung disambung saja Dokter Anda Indah dan juga Pak Gunawan nih tentang informasi lebih lanjutnya seperti apa sih sebenarnya gitu. Formasi yang tersedia ada berapa dan apa aja nih Bapak Ibu? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Pak Chandra, Pak Daru, dari Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, juga para pemirsa yang baru menikmati Sonora FM. Pertama-tama kami mohonkan izin Pak Chandra bahwa Bapak Kaban hari ini tidak dapat bergabung oleh karena beliau per 1 Juli sekaligus selaku pelaksana tugas asisten administrasi umum sehingga banyak yang mesti dikoordinasikan dan memberikan delegasi kepada kami berdua dari bidang perencanaan dan pengembangan juga dari bidang administrasi kepegawaian. Mohon izin kami menyampaikan informasi terkait dengan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Bahwa formasi yang dibuka untuk tahun ini sejumlah 930 Pak Chandra. 930 terdiri dari CPNS 546, dari formasi umum 533 itu meliputi tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Dibuka juga formasi untuk nyensewu teman-teman yang khusus untuk disabilitas sejumlah 11 formasi, 8 formasi 11 orang. Sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jadi baru tahun ini bersamaan rekrutmen antara CPNS dengan P3K. Ini tahun pertama seleksi untuk PPPK. Formasinya ada yang non guru 116, itu nanti tersebar di seluruh OPD. Sedangkan untuk formasi guru 268, baik SD maupun SMP. Untuk SD 221 dan guru SMP 47, sehingga total keseluruhan 930. Dan tahun ini mengalami kenaikan dari formasi tahun sebelumnya yang diangkat pada Januari 2021 ya, untuk tenaga pendidikan yang tahun kemarin 50, tahun ini 268, mengalami kenaikan sebanyak 218. Demikian juga dengan tenaga kesehatan, kalau tenaga kesehatan memang berkurang karena tahun kemarin yang dialokasikan ke RSUD sudah cukup banyak, ya, sehingga tahun ini nanti akan
dikhususkan bagi rumah sakit Pratama dan seluruh puskesmas yang tersebar di Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk pelaksana fungsional ini yang paling banyak mengalami kenaikan, yang tahun kemarin 163, tahun ini 498, sehingga mengalami kenaikan 335. Namun demikian, kondisi pegawai di pemerintah kota, karena tadi seperti yang dikatakan Pak Chandra bahwa setiap tahun mengalami pensiun lebih kurang 300 dan tidak setiap tahun ada rekrutmen, ya, sehingga posisi sekarang ini keterisian formasi pada OPD itu baru mencapai sekitar 42%, sehingga jauh dari jumlah ideal, entah nanti di tahun berapa ini akan terisi, namun demikian tetap kita optimalkan dengan ketersediaan pegawai yang ada. Adapun untuk rekrutmen sudah kita umumkan sejak tanggal 30 Juni melalui surat dari Sekda. Pengumuman akan kita buka sampai dengan tanggal 14. Pendaftaran sampai 21. Pengumuman sampai 14 Juli. Ingat, teman-teman, dan pendaftaran tanggal 21 Juli. Sehingga karena ini sudah berjalan lebih dari 1 minggu, waktunya akan semakin mendekati bagi teman-teman. Apabila itu sudah terpenuhi, mohon untuk segera mendaftar, karena nanti semakin ke belakang kapasitas sistem akan semakin crowded. Kalau di awal-awal begini masih banyak kesempatan untuk teman-teman memasukkan pendaftaran. Dan rencananya untuk seleksi administrasi dasar SKD, seleksi kompetensi dasar akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli sampai dengan 4 Oktober. Insya Allah kondisi akan lebih stabil tentunya dari masa sekarang, sehingga pemerintah pusat mengagendakan untuk SKD-nya pada tanggal 25 Juli. 25 Agustus, 25 Agustus sampai 4 Oktober. Dan seleksinya full online. Jadi kami tidak menerima baik itu konsultasi atau penyerahan berkas dan lain sebagainya dalam tatap muka, tidak sama sekali, karena kami menghindari untuk terjadinya kontak langsung, karena kalau kita buka seperti itu tentunya nanti akan berduyun-duyun, kita menghindari itu sehingga full online. Dan sampai dengan sekarang sudah cukup banyak juga yang memasukkan pendaftaran, yang sudah mendaftar baik itu CPNS maupun PPPK. Mbak Bileh, demikian secara garis besar gambaran untuk kuota untuk formasi yang disediakan di pemerintah Kota Yogyakarta. Waktu kami kembalikan Mbak Nisa. Oke, baik. Jadi informasi yang tersedia cukup banyak gitu ya Bu Indah ya. Nah, ini kalau misalkan sahabat Sonora tertarik gitu ya, ingin mencoba gitu, boleh gitu. Mending sekarang langsung dikirim gitu ya Bu, kalau sudah komplit berkasnya. Kalau sudah lengkap lebih baik, lebih cepat lebih baik. Daripada nanti belakang-belakang udah numpuk-numpuk sama teman-teman yang lain gitu, sahabat Sonora, yang nanti error, nanti marah-marah lagi. Ya, tapi kalau di Indonesia itu kalau bisa terlambat, kenapa dipercepat? Nah itu tuh problemnya gitu Pak Chandra ya. Aduh, kalau bisa mepet-mepet kenapa harus sekarang? Tadi masih ada waktu. Nah ini padahal penyakit sebenarnya ya. Jangan nyalakan panitia kalau nanti error di belakang ya. Nanti yang pusing bidangnya Bu Indah sama Pak Gunawan. Siap Pak. Sudah diwanti-wanti ya sahabat Sonora ya. Aduh, ini nanti pusing teman-teman dari BKPSDM gitu ya. Jadi mending ayo kalau misalkan sudah lengkap berkasnya bisa langsung dikirimkan saja. Baik, nah sahabat Sonora, kita akan break terlebih dahulu ya. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi seputar mekanisme dan kuota calon ASN Pemkot Yogyakarta. Dan Nisha undang Anda untuk berpartisipasi kalau misalkan mungkin pingin gitu ya daftar jadi ASN tapi bingung harus ngapain. Nah ini mungkin mumpung ada para narasumber kompeten, boleh langsung disampaikan
silakan via SMS atau WhatsApp di 081754832000 atau bisa juga via telepon di 0274557762 dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Bapak Ibu, di segmen kedua ini mau dibahas ke arah mana? Lebih ke nganu mawon kalau nyuwun sewu kalau Pak Gunawan dan Bu Kapit lebih kepada tataran teknis web yang bisa diakses, terus mekanismenya untuk bahwa satu calon pelamar itu hanya bisa mendaftar satu formasi, entah itu PNS ataupun P3K-nya. Yang ketiga berkaitan dengan itu lebih ditekankan nyuwun sewu masukan untuk segera mendaftar saja, jangan sampai di akhir-akhir karena nanti pasti biasanya prodi di belakang. Iya, Nyuwun sewu kalau boleh ngasih masukan itu. Sarujuk Pak. Sama satu lagi Bu Kabit, Pak Kabit, nyuwun sewu kalau bisa diberi pengertian karena teman-teman di wilayah di masyarakat itu masih bingung antara istilah ASN, PNS dan P3K. Itu kadang masih pada bingung. Baik. Baik, siap. Sudah ada banyak pertanyaan juga Bapak Ibu dari sahabat Sonora. Saya coba sampaikan dulu, mungkin bisa disiapkan jawabannya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada Lisa. Selamat siang Bapak Ibu, saya ingin bertanya tentang persyaratan CPNS Pemkot Yogyakarta. Yang pertama, untuk sertifikat akreditasi yang disyaratkan. Ini cukup sertifikat akreditasi program studi saja atau dengan perguruan tingginya dan saat tahun kelulusan atau yang berlaku sekarang. Kemudian yang kedua, surat keterangan sehat bisa dari dokter swasta juga atau tidak ya Bapak dan Ibu? Terima kasih. Kemudian ada juga Denada Dijetis Bapak Ibu. Untuk yang berKTP di luar wilayah Kota Yogyakarta, apakah bisa ikut mendaftar? Karena saya baru pertama kali untuk ikut tes ini. Baik. Kemudian ada Mbak Nisa, sebelum ke Pak Gunawan, Pak Kabit dan Bu Indah Kabit, minta tolong Pak Daru nggih. Oh iya. Nggih. Siap. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Baik, sahabat Sonora masih bersama Nisha dan juga para narasumber ya. Masih ngobrolin seputar mekanisme dan kuota calon ASN Pemkot Yogyakarta dengan para narasumber. Yang pertama ada dari Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Dwi Chandra Putra SP selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Kemudian ada Bapak Indar Ruwanto Eko Cahyono selaku anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Kemudian juga ada dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Yang pertama ada Dr. Ada Indah Setiawati dan juga Bapak Gunawan Adiputra SSI Mkom. Nah, sahabat Sonora, ini silahkan ya sebelum Nisha lanjutkan boleh bergabung via SMS atau WhatsApp di 081754832000. Nah, Pak Daru mungkin ada tambahan informasi nih Pak Daru seputar mekanisme dan kuota calon ASN Pemkot Yogyakarta. Silahkan Pak Daru. Pak Daru mungkin bisa di Ya, iya. Terima kasih Mbak Nisa. Izin ya, Pak Ketua, Pak Chandra, Bu Indah dan Pak Gunawan, saya ingin menambah sedikit. Tentunya saya menyambut baik sosialisasi ini sebagai salah satu ajang ya, salah satu untuk informasi kepada masyarakat bahwasanya ada pendaftaran CPNS dan juga
P3K, PPPK tadi. Nah, ini juga sebagai sosialisasi juga bahwasanya sekarang semua sistemnya sudah transparan. Tidak ada lagi yang namanya calo atau ya oknum yang mengaku-ngaku bisa membawa untuk lolos CPNS. Nah, kami dari Komisi A ini dalam fungsi pengawasannya tentunya akan memastikan bahwa tidak ada lagi percaloan, tidak ada lagi orang-orang oknum yang mengaku bisa membawa untuk lolos tes CPNS ini. Ini yang pertama. Yang selanjutnya, tadi saya memang sedikit melihat angka-angka yang disampaikan Pak Chandra terkait dengan Purna maupun yang tadi disampaikan oleh Bu Indah, jumlah yang sekarang sesuai dengan Kemenpan yang disetujui, walaupun kemarin usulannya berapa ribu, tapi yang disetujui baru sekitar 930. Nah, saya menyambut baik ini supaya nanti pelayanan kepada masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Apalagi di masa pandemi ini, tentunya banyak sekali nakes ataupun teman-teman ASN yang terpapar. Jadi mereka harus bekerja dari rumah di saat harus melayani masyarakat. Nah, ini juga kaitannya dengan Komisi A, Pak Chandra, tentunya nanti beban anggaran juga ini harus kita perhitungkan dengan penambahan P3K ataupun kaitannya dengan PNS ini. Karena nanti butuh proses yang panjang mulai dari pendaftaran sampai nanti ada diklat-diklat, itu tentunya nanti penganggarannya akan dibahas bersama kami di Komisi A. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Mbak Nisa. Oke, baik. Jadi nggak ada titip-titipan gitu Pak Daru ya? Nah, nggak ada titip-titipan lagi. Aduh, nggak ada paket-paket nih ya, pakai tanda kutip sahabat Sonora ya. Jadi ini silahkan berjuang bersama-sama, karena semuanya berkesempatan sama gitu ya. Jadi silahkan belajar dan berdoa gitu. Oke, baik. Nah, ini Bapak dan Ibu, mungkin bisa diluruskan juga gitu ya tentang ini ada PNS, ada tadi juga pegawai yang P3TK itu tadi. Nah, ini sebenarnya bedanya apa sih gitu? Nah, mungkin masyarakat juga belum terlalu paham dengan perbedaan ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bapak Ibu tentang perbedaannya. Ya, terima kasih. Mungkin bisa kami jelaskan. Jadi terkait dengan ASN atau yang lebih kita kenal dengan aparatur sipil negara, itu adalah profesi bagi PNS atau pegawai sipil dan P3K atau pegawai pemerintah yang bekerja. Mohon maaf, bisa lebih keras Pak Gunawan. Suaranya Jadi mereka adalah pegawai PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian perbedaannya antara PNS dengan P3K itu bahwa untuk P3K itu adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Jadi perbedaannya di situ. Jadi untuk mereka diatur untuk masa hubungan kerja adalah paling singkat 1 tahun dan paling lama adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Ini perbedaan antara PNS seperti itu. Oke, baik. Bu Indah ada tambahan? Boleh, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Gunawan. Perbedaannya untuk pelamar CPNS minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun. Sedangkan untuk dokter 40 tahun. Sedangkan kalau PPPK minimal 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Sehingga untuk non-guru 57 tahun ketika mendaftar masih diperkenankan untuk mendaftar. Untuk guru maksimal 59. Oke, itu bedanya. Oke, baik. Jadi gitu ya, sahabat Sonora. Kalau ASN itu sebutan semua gitu Bapak Ibu ya? Ya, ASN itu terdiri dari CPNS dan P3K. Nah, gitu sahabat Sonora ya.
Oke, baik. Nah, untuk teknisnya nih, Bapak Ibu, untuk mendaftar, ini seperti apa sih? Harus akses kemana gitu? Mungkin ada yang Oke. masih bingung, galau, aduh harus kemana? Gitu, bingung. Nah, ini bisa Baik. dijelaskan nih, Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Mungkin saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Daru tadi, Mbak Nisa. Iya, Oke. silakan Ibu. Untuk transparansi pertama, dan saya Pak Daru, kita berharap juga kepada teman-teman calon pelamar, jangan sampai mereka mempercayai adanya oknum yang dapat memberikan jaminan untuk bisa diterima. Tidak bisa sama sekali, karena ini sistemnya full melalui CAT, Computer Assistant Test, yang dikendalikan oleh pusat. Sehingga pada saat itu setelah selesai tes, mereka sudah otomatis mengetahui hasilnya. Lulus dan tidaknya SKD dan tahap berikutnya. Jadi sama sekali tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Terus yang kedua tadi Pak Daru menyampaikan apa ya? Kami informasikan langsung ke Mawan ya untuk link pendaftarannya. Iya, silakan Ibu. Oke. Untuk pendaftaran, teman-teman calon pelamar bisa membuka ke portalnya SSTASN 2021, yaitu http://stasn.bkn.go.id. Sampai dengan sekarang sudah banyak, hanya masih banyak yang konsultasi terkait dengan ijazahnya, terkait dengan jurusan, terkait dengan surat kesehatan. Dan tadi ditanyakan juga mungkin nanti kita menunggu pertanyaan dari teman-teman calon pelamar untuk Banyak banget udah apa yang masuk, Bu. perlu kita informasikan. Dan kami juga membuka helpdesk untuk teman-teman yang mengalami kendala atau perlu ada yang dikonsultasikan, yaitu ke nomor telepon 0274 555 013 atau WhatsApp ke nomor 0818 0260 1554. Satu lagi untuk telepon mobile 0813 9164 7597. Dan pada jam kerja, saya ini karena pada jam kerja pun kami tangting tung terus setiap saat respon, tapi kami insya Allah akan selalu responsif untuk apapun yang dikehendaki oleh calon pelamar. Ngaten Mbak Nisa? Oke, baik. Jadi sebenarnya sudah ada help desk juga gitu ya, Ibu ya. Jadi kalau misalkan sahabat Sonora bingung gitu, misalnya aduh ijazah saya nih gimana, misalkan belum keluar yang asli tapi saya udah lulus. Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa ditanyain gitu langsung ya, Bu ya. Oke. Nah, untuk tesnya nih Bapak Ibu, ini sebenarnya tahap-tahapannya ada apa aja sih Bapak Ibu? Untuk tahapannya pertama adalah seleksi administrasi yang dilaksanakan saat ini. Nanti pada saat seleksi administrasi ini ada hal yang perlu dicermati. Jadi nanti dari pelamar ada masa sanggah. Dari masa sanggah itu diberikan waktu selama 3 hari. Kemudian dari tiap panitia nanti akan diberikan waktu selama waktu 1 minggu untuk mendapat masa sanggah. Di situ silahkan nanti para pelamar jika merasa data yang dilakukan tetapi kok ternyata tidak bermasalah, maka dia bisa akan konfirmasi. Manakala ternyata setelah kita lakukan cek ulang, ternyata sanggahan itu dapat diterima, maka itu akan dapat dilakukan perubahan dari hasil seleksi administrasi. Tetapi di sewu waktunya ditentukan. Masa sanggah tidak bisa pelamar melakukan sanggahan setelah melewati batas waktu. Jadi harus dalam batas waktu. Dan lewat mekanisme nanti ditentukan lewat jalur apa. Tidak boleh di luar jalur yang ditentukan. Misal hanya sekedar telepon atau hanya sekedar kirim email, tapi ada mekanisme yang ditentukan di SST ASN.
Jadi semuanya nanti akan diketahui secara akuntabilitas. Setelah masa seleksi administrasinya selesai, maka langkah berikutnya adalah mengikuti seleksi kompetensi dasar. Nah, di dalam hal kompetensi dasar ini, insya Allah nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan bulan Oktober awal. Kemudian setelah masa seleksi kompetensi dasar selesai, nanti ada pengumuman. Nah, berikutnya adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, pelaksanaan untuk SKB ini sendiri, insya Allah akan dilaksanakan di bulan November. Setelah ini nanti masih muncul masa sanggah lagi dengan mekanisme yang sama. Kemudian baru final nanti adalah pengumumannya seperti ini. Jadi ada 3 tahapan tes, yaitu administrasi, dasar, dan bidang. Seperti itu. Oke, jadi sahabat Sonora nih kalau misalnya mau ikut tes gitu ya, boleh dipersiapkan dulu. Belajar-belajar dulu boleh gitu Bapak Ibu ya. Oke baik, nah sahabat Sonora kita akan break terlebih dahulu ya. Silakan untuk Anda yang punya pertanyaan bisa disampaikan via SMS 175483200 dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat Sonora, tempatnya gila bola hanya di MNC Vision. Kini saatnya menikmati Euroforia Pesta Bola Dunia 4 tahunan. Dan saksikan semua 51 pertandingan UEFA Euro 2020 eksklusif di MNC Vision. Hanya dengan tambah paket soccer mulai dari 90 ribuan, Anda bisa menikmati keseruan UEFA Euro 2020 dan AFC sampai final hingga 6 bulan. Dapatkan juga bonus ratusan channel senilai 2 jutaan. Buruan langganan sekarang karena ada kesempatan memenangkan undian UEFA Euro 2020 dengan hadiah sepeda motor, sepeda lipat, dan juga spin voucher. Periode undian berlaku hingga 12 Juli ini, jadi jangan sampai ketinggalan Euroforianya ya. Dan untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi 021 21 500 900 atau kunjungi www.mncvision.id. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada banyak pertanyaan, nanti mungkin di segmen selanjutnya bisa kita jawab ya Bapak Ibu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Oke Mbak. Baik, sahabat Sonora masih bersama Indonesia dan juga para narasumber berbicara seputar mekanisme dan kuota calon ASN pemerintah Kota Yogyakarta dengan para narasumber. Yang pertama ada Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Dwi Chandra Putra SP, kemudian juga ada anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Indarwanto Eko Cahyono, kemudian ada juga Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, ada Dr. Anda Indah Setiawati, dan juga ada Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, Bapak Gunawan Adiputra SSIMkom. Baik, Bapak Ibu, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari sahabat Sonora ya, mungkin bisa kita coba menjawab.
Yang pertama ini ada dari Ibu Melani di Yogyakarta. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tentang transparansi proses rekrutmen ini. Nah, bagaimana DPRD Kota Yogyakarta ini mengawasi proses rekrutmen ini supaya bisa transparan dan tidak ada titipan. Kemudian, apakah anggaran ASN ini menggunakan APBD Kota Yogyakarta? Terima kasih. Mari Bapak Chandra atau Pak Daru, silakan. Oke, saya dulu mungkin ya, Mas Daru. Jadi untuk memastikan bahwa sistem penerimaan calon ASN di Kota Yogyakarta ini transparan, sebenarnya sudah dicontohkan dari pemerintah pusat. Dulu kalau Mbak Nisa dan sahabat Sonora semua pernah dengar, yang namanya Mbak Kahiyang Ayu, putrinya Pak Jokowi yang nomor 2 itu pernah mendaftar ASN pun juga tidak diterima. Jadi kami bisa pastikan sebagai fungsi pengawasan kami bersama dengan teman-teman kami di BKPSDM, apalagi ada Mas Gunawan, ada Bu Kabit ini yang kami tahu dedikasinya luar biasa untuk menangani Jakarta. Kami pastikan bahwa tidak ada titipan, sekalipun mencatut nama wali kota, sekalipun mencatut nama Bapak Gubernur ataupun Bapak Presiden sekaligus. Karena kami bisa pastikan melalui Kemenpan RB, Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disampaikan bahwa sistemnya sekarang adalah CAT, tidak model seperti dulu yang diurak-urak seperti itu. Sekarang dalam sistemnya kita online, kita isi pertanyaannya seperti apa, jawabannya seperti ini, hasilnya akan langsung keluar, sehingga tidak ada yang bisa dikatakan ini nyesel di tengah jalan. Itu yang kami pastikan. Berkaitan dengan pelaksanaannya tentu ini ada peran aktif baik dari APBD maupun APBN, karena kalau berbicara gaji dari teman-teman ASN itu nanti ada dari APBD sebagai TPP, tunjangan penghasilan pegawai, tetapi juga ada dari APBN yang itu dialokasikan melalui dana alokasi umum. Nah, nanti lebih teknisnya bisa disampaikan oleh Pak Kabit dan Bu Kabit mengenai hal itu. Tapi kami pastikan kepada sahabat Sonora semua bahwa tidak ada titipan, mau ketua DPRD, ketua Indonesia Raya pun tidak boleh menitipkan karena semua modelnya sudah transparan. Gitu Mbak Nisa. Oke, jadi gitu ya Bu Melani ya. Jadi mau ngambil nama siapa aja nggak laku gitu Pak Chandra ya. Paling ngomong Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya. Oke, jadi gitu ya sahabat Sonora ya. Jadi mau ngambil nama siapa aja, aduh ini nggak bisa karena sistemnya sekarang sudah online, hasilnya juga langsung hari itu juga gitu Pak Chandra ya. Betul. Oke baik, kemudian ada lagi ini, sebentar saking banyaknya ini saya bingung ya. Oke baik, ini selamat pagi Bapak dan Ibu, saya ingin menanyakan terkait dengan talkshow ini, apakah kualifikasi S1 Ekonomi bisa didaftar oleh jurusan yang serumpun dengan ekonomi seperti S1 Ekonomi Syariah? Terima kasih. Ini dari Mbak Fitri. Silakan Bapak Ibu. Monggo Pak Gunawan, Bu Indah. Yang saya untuk menanggapi ini karena terlalu teknis mungkin langsung ke WA Hades karena banyak pertanyaan serupa nanti kami informasikan di sana. Ya, nanti kalau dibahas 3 hari nggak kelar ya, Bu ya. Teman-teman sahabat Sonora, kami harapkan sahabat Sonora semua bisa buka ketik saja masuk ke Google BKPSDM Kota Yogyakarta, nanti diklik saja ke portalnya BKPSDM Kota Yogyakarta, ada 3 berita di situ. 2 berita yang teratas itu informasi mengenai bagaimana tata cara untuk mengikuti pendaftaran calon ASN di Kota Yogyakarta. Sebenarnya sudah disampaikan sangat detail, sangat lengkap di situ. Apa yang disampaikan tentu karena keterbatasan waktu, pertanyaan-pertanyaan teknis tidak bisa dijelaskan lebih rigid di sini. Tetapi nanti kami harapkan sahabat Sonora semua bisa buka link BKPSDM di situ untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Tambah saja Mbak Nisa. Oke. Baik, nah kemudian ini juga ada dari Mbak Lisa, Bapak Ibu. Selamat siang, saya ingin bertanya perihal persyaratan CPNS Pemkot Yogyakarta. Nah yang pertama, untuk sertifikat akreditasi yang disyaratkan, ini cukup sertifikat akreditasi program studi saja atau dengan perguruan tingginya, dan 1 tahun kelulusan atau yang berlaku sekarang. Kemudian yang kedua, surat keterangan sehat ini bisa dari dokter swasta juga atau tidak. Kemudian pada surat lamaran jabatan diisikan dengan unit penempatannya atau tidak Bapak Ibu? Terima kasih.
Nggih, matur nuwun. Untuk Mbak Lisa, ya, kami Iya, merespon. betul. Sebelumnya kami menambahkan apa yang diberikan Pak Chandra tadi, bahwa di samping website kita juga bisa melalui Instagramnya BKPSDM informasinya. Kalau enggak di like layanan informasi kepegawaian secara elektronik. Jadi kami membuka informasi seluas-luasnya melewati berbagai media. Oke, ngaten Mbak Lisa. Berikutnya menanggapi pertanyaan Mbak Lisa ya. Yang pertama, sertifikat akreditasi apakah perguruan tinggi dan prodi. Jadi akreditasi cukup untuk program studi saja. Oke. Yang kedua, surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat bisa dikeluarkan oleh pusat pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah. Surat keterangan sehat saja. Ngaten Mbak Lisa, matur nuwun. Oke, baik. Begitu Mbak Lisa ya. Nah, ini Akan boleh silakan. ditambahkan oleh Pak Gun. Yang akreditasi tadi. Jadi ini ada beberapa permasalahan yang muncul di tahun tersebut. Ketika dia mengatakan ternyata akreditasinya sudah habis. Nah, maka untuk itu bisa mengupload satu yang lama itu maupun yang baru jika yang ada. Atau kalau masih dalam proses, bisa surat keterangan proses akreditasinya. Seperti itu. Oke, baik. Itu Mbak Lisa ya, terima kasih sudah bergabung. Nah, ngomongin surat sehat nih Bapak Ibu, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nah, ini contohnya dari Mbak Erna, ini streaming dari Jakarta, wah cukup jauh ya. Nah, selamat siang Bapak Ibu, saya mohon izin bertanya, untuk syarat surat sehat, kemarin dari live Instagram Badan Kepegawaian Pemkot Jogja disebutkan bahwa surat sehat hanya surat sehat jasmani. Namun di menu login SSCN saat hendak mengupload dokumen, ini diminta surat sehat jasmani dan rohani. Nah, mohon konfirmasinya lagi, yang diminta surat sehat jasmani saja atau surat sehat rohani juga. Nah, kemudian untuk surat sehat rohani ini seperti apa bentuknya? Terima kasih. Baik, Mbak Lisa. Memang banyak sekali dia pertanyaan tentang itu. Karena di masa pandemi sekarang ini kami tidak berani mengambil resiko apabila terjadi kerumunan yang sebegitu tentunya akan karena ribuan ya nanti yang akan mencari surat keterangan tersebut untuk syarat administrasi di pemerintah Kota Yogyakarta dengan surat keterangan sehat nanti untuk jasmani dan rohaninya pada tahap berikutnya. Mungkin dapat mewakili pertanyaan dari calon peserta yang lain yang banyak ngaten nggih bahwa penjelasan kami seperti itu. Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih Mbak Erna yang sudah streaming dari Jakarta ya. Oke, baik. Kemudian ada lagi Bapak Ibu dari Mbak Denada. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk yang ber-KTP di luar wilayah Kota Yogyakarta, tetapi berdomisili di Kota Yogyakarta, apakah bisa ikut mendaftar? Maaf, saya baru pertama kali ikut, jadi pengetahuan soal ini masih kurang. Nah, silakan Bapak Ibu, ini gimana? Kalau misalnya KTP-nya luar Kota Jogja, tapi tinggalnya di Kota Jogja. Nah, ini boleh nggak sih, Bu? Mungkin kami jawab ya, Mbak. Ya, boleh silakan Bapak. Selama yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, maka yang bersangkutan bisa melakukan pendaftaran dimanapun, tidak harus di wilayah NKRI. Ketika yang bersangkutan di luar negeri pun tetap bisa melakukan pendaftaran. Karena di tahun-tahun kemarin pun pelaksanaan untuk SK pun dilakukan di luar negeri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi gitu Mbak Denada ya. Jadi boleh, yang penting warga negara Indonesia gitu Bapak Ibu ya. Jadi mau daftar di mana aja gitu boleh gitu ya sahabat Sonora. Yang penting memenuhi persyaratannya. Nah, syarat-syaratnya apa aja boleh dilihat di website gitu ya. Soalnya nanti kalau dijabarin di sini seminggu nggak selesai nanti ya. Karena saking banyaknya gitu. Oke, baik. Sahabat Sonora, kita akan break lagi ya. Masih ada satu segmen terakhir. Silahkan. Kalau misalkan sahabat Sonora ingin bertanya seputar proses rekrutmen atau misalnya mungkin kuota calonnya gitu ya, ASN pemerintah Kota Yogyakarta, boleh langsung disampaikan via SMS atau WhatsApp di 0817 5483 200 atau bisa by phone di 0274 55 7762 dan kami akan segera kembali sesaat lagi.
Oke, baik Bapak Ibu, di segmen terakhir nanti ada yang tambahan kelupaan mungkin tadi belum disampaikan, mau disampaikan di segmen terakhir Bapak Ibu? Mungkin tips. Oke, tips-tips lulus gitu ya Pak ya? Oke, baik. Rencana pelaksanaannya Pak Gunawan dan Bu Indah itu seluruh Indonesia berbarengan. Ya, Datang. iya bersamaan. Mungkin menurut saya nanti closing statement-nya juga bisa ditekankan itu sehingga tidak ada kasus nanti daftar di Pemkot Jogja juga daftar di Pemkot Sragen, seumpama daftar di kementerian, sehingga memastikan bahwa jadwal ini kan yang memberikan dari Kemenpan, itu yang pertama. Yang kedua untuk di kota Yogyakarta, kalau dulu kan di Gor Amung Rogo. Nah, mungkin sudah bisa diinformasikan nanti pelaksanaannya akan dilakukan di mana, karena terakhir pendaftaran kan tanggal 21 Juli. Terus nanti ada tata kelola teknisnya, itu mungkin juga bisa diinformasikan. Dan menurut saya penekanan sekali lagi bahwa bisa ditanyakan helpdesk-nya di BKPSDM itu ada. Sehingga masyarakat tidak berduyun-duyun nanti tanya ke BKPSDM yang malah membuat klaster baru. Mungkin itu titik mawon Pak Gunawan Bu Indah. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, kita mulai segmen terakhir Bapak Ibu ya. Baik, sahabat Sonora masih bersama Nisha dan juga para narasumber dengan tema mekanisme dan kuota calon ASN Pemkot Yogyakarta. Yang pertama ada Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Dwi Chandra Putra SP. Kemudian ada anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Indarwanto Eko Cahyono. Kemudian ada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan BKPSDM, ada Dr. Anda Indah Setiawati, dan Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKPSDM, Bapak Gunawan Adiputra SSI Mkom. Baik Bapak Ibu, ini juga masih ada beberapa pertanyaan lagi dari sahabat Sonora, mungkin bisa dijawab juga gitu ya. Yang pertama dari Mas Yuda di Prambanan. Selamat siang Bapak Ibu. Apakah ada prioritas untuk yang sebelumnya sudah melakukan pengabdian, misalkan sudah menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak? Terima kasih. Nah, gimana Bapak Ibu? Apakah ada prioritas nih? Matur nuwun Mbak Lisa. Untuk pertanyaan Mas Didi terkait dengan prioritas, nyuwun sewu, perlakuan kita sama bagi seluruh calon pelamar. Jadi baik CPNS maupun PPPK harus tetap melalui mekanisme seleksi sesuai yang sudah ditentukan. Jadi nggak ada prioritas. Oke, jadi sama aja semua gitu ya Ibu ya? Iya. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Calanda juga ya, sahabat Sonora, yang mau bawa nama siapa juga nggak laku gitu. Yang penting ini banyak-banyakin berlatih dan berdoa gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada tips nih untuk sahabat Sonora yang mau ikut seleksi ASN. Kira-kira tips-tipsnya apa sih gitu supaya chance atau peluang berhasilnya lebih banyak nih. Bapak Ibu silahkan. Nah, ini perlu kami sampaikan beberapa hal yang perlu menjadi pencermatan dari sebagai CPNS maupun P3K di pemerintah Kota Yogyakarta. Yang pertama, pastikan ingin adik-adik semua ini aktif, karena ini nanti akan menjadi sarana komunikasi antara Palsangnas nanti ketika memberikan informasi kepada adik-adik semua. Yang kedua, persiapkan terkait NIK atau nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Karena ada beberapa permasalahan ketika mereka melakukan pendaftaran ternyata mengalami kendala. Jika mengalami kendala, maka silakan menghubungi Dinas Kependudukan dan Tanda Tangan Sipil sesuai dari KTP pelamar. Kemudian, ini juga perlu diperhatikan bahwa pendaftaran ini murni online. Jadi tolong
dibaca dengan cermat setiap petunjuk pendaftaran. Karena apabila data yang sudah terisikan maupun dokumen yang sudah di-upload tidak dapat dilakukan perubahan, revisi, susulan, dan sebagainya. Ini karena ada beberapa permasalahan yang perlu dicermati, jangan sampai tertukar dokumen. Karena pernah itu si orang temannya, justru dokumen temannya itu yang diupload di tempatnya, baik itu ijazah maupun data-data yang lainnya, sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengalami gagal di dalam proses seleksi administrasi. Kemudian, tolong apabila setelah dengan melengkapi persyaratan, secepat mungkin melakukan proses pendaftaran. Karena ini dilakukan secara nasional dengan waktu yang sama secara nasional. Jadi Anda akan bersaing ketika masuk server tersebut dengan teman-teman lain seluruh Indonesia. Bisa kita bayangkan jika mereka melakukan penundaan dan daftar di akhir, hasilnya akan membebani server yang ada. Dengan daftar dan jika mengalami kesulitan, coba di jam-jam tertentu di mana jam yang tidak sibuk. Kemudian perlu kami katakan juga, untuk seleksi CASN ini tidak ada pungutan biaya. Maka apabila ada pihak-pihak tadi yang mungkin kelusan dan sebagainya, maka itu adalah penghitungan dan tolong segera laporkan kepada kami. Kemudian pada adik-adik semua, kami mohon serta foto ini tolong benar-benar foto yang wajahnya kelihatan, karena besok pada saat seleksi kompetensi dasar maupun bidang akan dilakukan face recognition. Ya, tolong pakai foto yang kelihatan terlihat di muka di depan, ya, khusus untuk terkait dengan foto. Dan jangan sampai tertukar antara persyaratan yang P3K maupun dengan yang CPNS. Karena ada beberapa persyaratan yang contohnya surat pernyataan dan sebagainya. Dan khusus untuk adik-adik dari pelamar formasi disabilitas, untuk seleksi ini karena murni online 100%, jadi tidak ada lagi pemanggilan seperti seleksi sebelumnya untuk dilakukan verifikasi oleh tim di balai kota. Tetapi untuk adik-adik tinggal melakukan upload video aktivitas kegiatan sehari-harinya untuk diupload di SSC ASN. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti apabila ada tim mengikuti, adik bisa lolos di dalam seleksi CASN ini. Terima kasih. Oke, jadi teliti gitu ya Bapak Ibu ya. Syaratnya jangan sampai ketukar, sahabat Sonora. Terus masuk ini juga jangan mepet-mepet. Nah, nanti pusing lagi nggak bisa masuk, ya kan? Nah, ini jadi mumpung masih ada waktu, silahkan. Gitu. Kemudian foto juga diperhatikan. Jangan selfie di taman diupload gitu ya Pak ya. Nah, ini foto yang proper, yang formal gitu ya sahabat Sonora ya. Karena kan untuk tes gitu, jadi diusahakan yang terbaik gitu. Oke, baik. Untuk terakhir nih Bapak Mbak Ibu. Nisa, saya nambah dikit Mbak. Boleh, silakan. Ya, jadi gini, sebagai bagian dari kami di DPRD, fungsi pengawasan, kami ingin memastikan bahwa apabila ada oknum nanti yang mengaku-ngaku bisa membawa masukan ke CPNS ini, mohon nanti bisa dilaporkan ke kami, ke Komisi A, ataupun nanti kalau ada pendaftar yang mungkin dalam tanda kutip nyuwun sewu ini dipersulit, ya, dalam penerimaan itu, nanti juga bisa kami membuka aduan itu di DPRD di Komisi A. Seperti itu. Oke, baik, siap. Pak Chandra ada tambahan? Oke, yang pasti sahabat Sonora semua, kami berharap seluruh putra-putri terbaik di Indonesia ini bisa mengabdikan di pemerintah Kota Yogyakarta ini sebagai fungsi pelayanan, karena selain dapat fungsi ibadahnya, di sisi lain dengan mengabdi ini kita bisa bekerja sama menjadikan Kota Yogyakarta lebih berhati nyaman. Oke, baik. Nah, ini Saya bisa menambahkan?
Boleh, silahkan. Yang saya Pak Chandra, Pak Daru. Yang pertama, saya ingin meralat tadi syarat untuk dokter yang sampai dengan 40 tahun adalah dokter spesialis. Tapi karena tahun ini tidak ada formasi spesialis, formasi umum sampai dengan 35 tahun. Yang kedua, terkait dengan pengawasan. Di samping dilakukan pengawasan oleh DPRD Kota Yogyakarta, ada tim pemantauan pelaksanaan seleksi oleh inspektorat. Jadi sepanjang pelaksanaan, tim dari inspektorat akan selalu ada di lokasi. Dan insya Allah kalau tidak ada perubahan sampai dengan sekarang ini, pelaksanaan SKD nantinya akan di auditorium isi di Sewon, Pak Chandra, Pak Dari. Yang sebelahnya masjid itu ruangannya cukup representatif, cukup besar. Namun karena masa pandemi ini, untuk pelaksanaan yang sebelumnya 1 hari itu 5 sesi, nanti akan dilaksanakan dalam 3 sesi untuk hari di luar Jumat. Kalau Jumat hanya 2 sesi. Dan 1 sesinya juga hanya dibatasi 200 sampai 250. Kalau yang sebelumnya sampai dengan 450 sampai 500. Jadi moga-moga tidak akan mengurangi penumpukan di lokasi. Yang berikutnya untuk helpdesk mungkin kami ulangi, Iya, boleh, silakan Ibu. Teman-teman, yang pertama adalah telepon kantor 0274 555 013. Yang kedua, WA, ini hanya bisa melalui WhatsApp saja, 0818 0260 1554. Yang ketiga, telepon mobile 0813 9164 7597. Dan terakhir, yang saya Pak Chandra dan Pak Daru, kami mohon dukungan anggaran untuk tahun berikutnya. Tentunya nanti akan ada pengiriman latsar bagi teman-teman CPNS, dan barangkali nanti PPTK juga akan ada diklat tertentu karena mereka adalah pejabat fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi bagi ASN yang akan kita terima. Matur nuwun. Oke, baik. Ada tambahan lagi, Bapak Ibu? Atau sudah? Cukup kayaknya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra, Mbak Daru, Bu Indah, Pak Gunawan sudah menyampaikan informasi yang sangat berguna tentunya untuk sahabat Sonora ini ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung selama hampir 1 jam ini, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mohon maaf sekali nih karena banyak yang masuk pertanyaannya gitu ya. Ini beberapa belum bisa terjawab, namun untuk masalah tadi lebih teknis seperti formasi, kemudian juga tentang jurusan dan lain-lain bisa langsung dikepoin gitu ya di websitenya teman-teman BKPSDM. Dan juga tadi ada helpdesk-nya, sahabat Sonora bisa yang ditelepon di 0274 555 013. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan sahabat Sonora. Dan selamat beraktivitas sahabat Sonora, semoga apa yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda, dan akan kami lanjutkan acara di siang hari ini dengan rangkaian lagu Persada dan Manca terbaru hanya di AMKM.